Halo anak-anak, salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meski masih sama seperti pertemuan-pertemuan di semester yang lalu, yaitu pembelajaran dari rumah. Dan ingat anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua dijauhi dari COVID-19. Dan untuk mensyukuri kondisi kita yang dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat sampai saat ini, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teorema Pythagoras. Ini adalah bagian kedua atau pertemuan kedua kita mengenai teorema Pythagoras. Kompetensi dasar yang kita pelajari masih sama, yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Untuk 4.6-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras. Untuk bagian kedua ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita diminta untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika salah satu sisinya diketahui. Dan yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Baik, kita lihat yang pertama ya. Untuk menentukan panjang sisi yang hanya salah satu sisinya diketahui, maka kita membutuhkan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus, yaitu yang pertama yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Tampilannya seperti apa ya? Ya, di sini Ibu munculkan gambar, ada segitiga siku-siku di mana sudutnya 45 derajat, 45 derajat. Ibu harapkan kalian masih mengingat, yaitu ada aturan dari segitiga, yaitu sudut atau jumlah sudut bagian dalam dari segitiga, bagian dalamnya ya, yang ini yang Ibu tunjukkan nih. Itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau di sini sudah 90 derajat, 45 derajat, maka di bawah ini harus 45 derajat supaya totalnya 180 derajat. Kalau tampilannya seperti di gambar ini, kita lihat, maka 45 sudutnya di sini, depannya itu perbandingannya adalah 1. 45 lagi. Perbandingannya adalah 1, sedangkan di depan 90 derajat adalah akar 2. Atau dapat Ibu tulis perbandingan sisi di depan sudut 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90 derajat sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Itu secara teori ya anak-anak ya. 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90 derajat itu adalah 1 akar 2. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu kalau sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ada dua bentuk ya. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilan gambarnya seperti ini.
untuk bentuk yang 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, maka di depan 30 derajat ini perbandingan sisinya adalah 1. Di depan 60 derajat, perbandingan sisinya adalah akar 3. Dan di depan 90 derajat, perbandingan sisinya adalah 2. Maka Ibu dapat menulis seperti yang tadi, yaitu 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Itu secara teori. Maka untuk memperoleh hasilnya atau nilainya, kita bisa menggunakan rumus ini anak-anak, yaitu panjang sisi yang ditanya per panjang sisi yang diketahui sama dengan perbandingan sisi yang ditanya per perbandingan sisi yang diketahui. Lihat baik-baik ya. Di sini untuk cara gampangnya lihat nih. Oh, kalau di sini ditanya, di bawahnya diketahui sama. Untuk sama dengan di sampingnya juga sama, mulai dengan ditanya, di bawahnya diketahui. Boleh tidak diubah? Boleh anak-anak, yang penting kalian konsisten. Yaitu apa? Ketika kalian mau panjang sisi yang diketahui yang di bagian atas, maka di bagian bawahnya yang ditanya, di sampingnya juga sama. Harus yang diketahui di bagian atas, di bagian bawahnya yang ditanya. Tapi agar kalian tidak bingung atau kita konsisten untuk semua siswa, maka sebaiknya pakai rumus yang sudah Ibu buat saja ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini ada soal dalam bentuk gambar. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Baik, nomor 1 ada A dan B. Ada gambar A, ada gambar B. Dan di sini dibilang satuannya dalam sentimeter. Oke. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Tidak susah kok anak-anak. Sekarang kita selesaikan ya. Untuk penyelesaian dari soal nomor 1A, tampilannya seperti ini. Maka sebaiknya kalian rincikan seperti tampilan gambar kedua yang Ibu buat. Sekarang kita lihat sama-sama. Di sini untuk gambar yang pertama, di sini cuma A. Tapi ada 2 garis yang ternyata sama juga dengan 2 garis yang vertikal ini. 2 garis mendatar ini dan 2 garis vertikal ini menunjukkan bahwa segitiga tersebut memiliki panjang yang sama. Karena memiliki panjang yang sama, kita bisa katakan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Oleh karena itu, besar sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Kita pakai perbandingan yang pertama tadi. 45 derajat, 45 derajat, 90 kan. Ditambah 90 maka totalnya menjadi 180 derajat. Sekarang kita lihat. Setelah itu kalian rincikan. Mulai rincikannya dari mana Ibu? Kalian buat perbandingannya. Oke, di sini 45 derajat kan? Depannya ini berarti perbandingannya tadi adalah 1. Di sini Ibu buat tampilannya dalam lingkaran. Itu ada maksud agar kalian bisa membedakan antara mana yang panjang sisi, mana yang perbandingan sisi. Perbandingan sisi Ibu buat dalam bentuk lingkaran, yaitu 1.
Berikutnya lagi 45 derajat juga, berarti perbandingan sisinya 1. Berikutnya di depan 90 derajat, maka perbandingannya adalah akar 2. Akar 2. Itu semua adalah perbandingan sisi Ibu buat dalam bentuk lingkaran. Sekarang yang berikutnya apa? Yang berikutnya panjang sisi sesuai dengan yang diketahui. Oh, di sini panjang sisinya akar 32. Yang di sini A, di sini Ibu juga bisa tulis A. Mengapa? Karena tadi panjang sisinya pasti sama. Selanjutnya kita perhatikan yang Ibu tulis di sini. Fokus kita cukup ke sini, yaitu Ibu buat anak panah A ke akar 32, 1 ke akar 2. Kita fokusnya ke situ. Lihat ya cara gampangnya, ini kan bagian yang ditanya kan? Ini bagian yang ditanya dan ini bagian yang sudah diketahui panjang sisinya. Maka dari yang ditanya ke yang diketahui. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita lihat pembedanya. Oh, ini tidak dalam lingkaran. Berarti kita hubungkan dengan yang juga tidak di dalam lingkaran. Berarti panjang sisi A kita arahkan ke panjang sisi akar 32. Yang berikutnya perbandingan sisinya. Yang dalam lingkaran 1 kita arahkan ke akar 2. Akan sangat mudah anak-anak kalau kalian membuat atau merincikan seperti yang Ibu buat di sini. Maka selanjutnya kita sisa masukkan ke dalam rumus. Panjang sisi yang ditanya, atau tanpa rumus pun kita sudah langsung bisa loh anak-anak. A ke akar 32. Maka A per akar 32 sama dengan 1 ke akar 2. Maka 1 per akar 2. Kalau kalian cek kembali ke dalam rumus, maka itu benar juga. Masih yang sama. Tampilannya seperti ini. Seperti yang Ibu bilang tadi. Sekarang kalau ada 2 pecahan seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan ini anak-anak. Kita kali silang. Kita kali silang, maka bentuknya menjadi kali silang ya, berarti bentuknya seperti huruf X itu. A dikali dengan akar 2. Sama dengan 1 dikalikan dengan akar 32. Selanjutnya kita selesaikan. A kali akar 2. Yang mau kita cari adalah A. Maka A sama dengan 1 kali akar 32, kembali akar 32, dibagi dengan kali akar 2 menjadi bagi akar 2. Posisinya sudah berubah ya anak-anak ya. Maka A sama dengan, ini diperbolehkan ya dalam akar kuadrat, operasi hitung akar kuadrat, yaitu akar 32 dibagi akar 2 sama dengan akar 16. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi panjang sisi A sama dengan 4 cm. Maka 1A sudah terjawab anak-anak. Sekarang kita lanjut ke 1B. Oh, di 1B ini ternyata ada 2 huruf yang belum diketahui. Ada C dan ada D. Nah, di sini adalah keuntungan kita mempelajari segitiga khusus
segitiga siku-siku khusus atau yang kita kaitkan dengan teorema Pythagoras, yaitu ketika hanya ada satu sisi yang diketahui, kita bisa mencari dua sisi lainnya. Sekarang kita lihat untuk gambar B, Ibu rincikan seperti ini. Karena ada atau diminta C dan D, maka kita rincikan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu sudutnya. Kita lihat di gambar pertama, di sini 90, di sini 30. 90 tambah 30 berarti baru 120 kan anak-anak? Berarti sudutnya baru 120 derajat. Otomatis untuk menjadi 180 derajat, maka sudut lainnya adalah 60 derajat. Nah, di sini sudutnya 60 derajat. Setelah itu kita buat apa? Rincikan lagi yang mungkin kita bisa peroleh atau kita dapatkan informasinya. Oke, di sini ada C, ada D. Selanjutnya kita tulis perbandingan sisinya. Perbandingan sisinya, oke, kita mulai dari ini. Ini sudut siku-siku kan? Simbol sudut siku-siku, maka di depannya adalah 2. Perbandingan sisi yang 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat. Oh, di depan 90 derajat itu 2. Di depan 60 derajat itu akar 3. Di depan 30 derajat itu 1. Dan masih sama ya anak-anak, yaitu untuk perbandingan sisinya kalian buat dalam lingkaran. Supaya apa? Supaya ada pembeda antara panjang sisi dan perbandingan sisi. Selanjutnya yang diketahui cuma 17 akar 2. Ini sudah rinci. Sudah sangat rinci anak-anak. Sekarang kita perhatikan untuk bagian C-nya. Kita lihat yang tidak dilingkari yaitu C ke 17 akar 2. 1 ke akar 3. Maka kita masukkan dalam rumus menjadi C per 17 akar 2 sama dengan 1 per akar 3. Gampang kan anak-anak? Langkah selanjutnya masih sama seperti tadi, yaitu kali silang. Maka tampilannya menjadi ini. C dikali akar 3 sama dengan 1 dikali 17 akar 2. Kita selesaikan. C yang mau kita cari, maka C tetap di sini. C sama dengan 1 dikali 17 akar 2 tetap 17 akar 2 per akar 3. Kali akar 3 menjadi bagi akar 3 atau per akar 3. Selanjutnya anak-anak, karena di bagian bawah ini atau penyebutnya adalah akar kuadrat, maka kita harus merasionalkannya. Cara merasionalkan gampang sekali kok anak-anak. Yaitu kita kalikan, di sini kita kalikan bagian pembilang dan bagian penyebut dengan akar penyebutnya. Akar penyebut di sini adalah akar 3 kan? Maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Itu untuk merasionalkan penyebut. Jadi, kalau tiba-tiba kalian temukan soal yang ternyata dia bukan, misalkan ya, dia bukan akar 3. Maka untuk merasionalkannya bagaimana? Sisa kalian kalikan dengan, kalau dia akar 2, maka di sini akar 2, maka kalikan dengan akar 2 per akar 2.
Ibu, kalau saya temukan soalnya ternyata bagian penyebutnya di sini, bagian penyebutnya itu adalah 3 akar 5, Ibu. 3 akar 5. Terus saya harus kalikan dengan berapa? Oh, kalau 3 akar 5, yang menjadi akar di situ yang mana? 3 atau 5? 5 kan anak-anak, maka kalian kalikan dengan akar 5 per akar 5. Caranya gampang sekali. Maka kita dapatkan hasil yaitu C sama dengan 17-nya tetap. 17 di sini tetap. Mengapa? Karena 17 di sini dikalikan hanya dengan 1. Sedangkan di sini menjadi akar 6 karena akar 2 dikali dengan akar 3 menjadi akar 6. Terus yang di sini akar 3 dikalikan dengan akar 3 menjadi 3. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah jelaskan alasannya. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Maka C sama dengan 17 akar 6 per 3. Ini adalah bentuk yang lebih bagus dari bentuk yang tadi. Di sini Ibu buatkan catatan tambahan untuk kalian, yaitu yang pertama, tidak semua soal harus dirasionalkan penyebutnya. Ingat ya anak-anak, tidak semua soal. Yang kedua, merasionalkan penyebut hanya dilakukan jika penyebutnya dalam bentuk akar. Jadi kalau penyebutnya bukan dalam bentuk akar, ya kalian tidak usah merasionalkan. Kalau dia bisa dibagi, ya silakan dibagi. Kalau tidak, maka tetap dalam bentuk pecahan tersebut. Dan yang ketiga, untuk catatan tambahan, untuk merasionalkan penyebut, perhatikan bagian penyebut. Kalikan bagian pembilang dan penyebut sesuai dengan akar penyebutnya. Sama seperti yang tadi Ibu katakan, yaitu kalau di sini akarnya akar 3, maka kalian kalikan dengan akar 3 per akar 3. Tapi kalau misalkan kalian dapat soalnya untuk merasionalkan penyebut ya anak-anak ya. Di sini dapat soalnya akar 2, maka kalikan dengan akar 2 per akar 2. Dan seterusnya. Sesuaikan dengan akar penyebutnya. Sekarang kita menentukan panjang sisi D. Masih dari gambar yang sama karena tadi kita sudah rincikan. Maka sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagian D-nya. D di sini D ke 17 akar 2. Ingat ya, dari yang ditanya atau yang tidak punya atau yang tidak diketahui panjang sisinya ke yang diketahui. D ke 17 akar 2, 2 ke akar 3. Kita masukkan dalam rumus. Oke, masukkan dalam rumus, maka tampilannya seperti ini. D ke 17 akar 2 menjadi D per 17 akar 2. Sama dengan 2 ke akar 3 menjadi 2 per akar 3. Jadi di sini kalian akan sangat terbantu kalau kalian pintar untuk merincikannya atau membuat gambar dengan sangat detail. Sekarang kali silang. D kali akar 3 sama dengan 2 dikali 17 akar 2. Karena yang ditanya D, maka D sama dengan 34 akar 2 didapat dari 2 kali 17. 34 akar 2 dibagi akar 3. D sama dengan
34 akar 2 per akar 3. Oleh karena bagian penyebutnya ternyata merupakan akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Di sini selalu bentuknya adalah akar 3 per akar 3 karena perbandingan sisinya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Yang menjadi akar adalah akar 3. Makanya selalu kita kalikan atau kita dapatkan bentuk penyebutnya adalah akar 3. Sekarang ketika kita kalikan sama seperti tadi, 34-nya tetap. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Bagian bawahnya sama, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Ingat ya anak-anak, di sini dia sampai ini sudah 34 akar 6 per 3. Kalian bisa selesaikan kalau 34 bisa dibagi 3. Bisa di sini maksudnya adalah menghasilkan bilangan bulat, itu boleh. Tapi karena 34 tidak bisa dibagi dengan 3, maka bentuknya tetap dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi, hasil akhir yang kita peroleh adalah C sama dengan 17 per 3 akar 6. Ini bentuk lainnya ya anak-anak atau tampilan lainnya dari 17 akar 6 per 3. Dan D sama dengan 34 per 3 akar 6. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Kalau tadi soal nomor 1 dalam bentuk gambar, sekarang soal nomor 2 dalam bentuk tulisan saja. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sekarang kita lihat soalnya. Seorang tukang mebel membuat segitiga siku-siku dari kayu dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 20 cm. Panjang hipotenusanya adalah titik-titik-titik sentimeter. Ada pilihan jawaban di sini. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk soal seperti ini, maka sebaiknya dibuat dalam gambar seperti gambar di samping ini. Seperti tadi kita rincikan atau yang biasanya kita tulis diketahui, kali ini yang kita tulis itu kita buat dalam bentuk gambar. Sama seperti tadi, salah satu sisinya sudah diketahui dan dia merupakan segitiga siku-siku, otomatis ada sudut yang 90 derajat, sisi yang diketahuinya 30 derajat dan satunya lagi pastinya 60 derajat. Sekarang kita lihat di depan 30 derajat itu panjang sisinya adalah 20 cm. Kita tulis. Yang berikutnya kita tulis lagi perbandingan sisinya. 30 derajat kita buat 1, kita lingkari. 60 derajat depannya akar 3, kita lingkari. 90 derajat depannya adalah 2, kita lingkari. Dan di sini yang ditanya adalah hipotenusa, berarti yang di depan sudut 90 derajat. Tidak lain adalah panjang AC. Nah anak-anak, untuk huruf A, B, dan C ini, itu juga ibu yang tentukan ya anak-anak ya. Kalian juga bebas tentukan kalau soalnya tidak ada hurufnya atau nama segitiganya tidak ada. Maka kalian bebas menentukan menggunakan huruf yang kalian mau. Oke, kita masukkan dalam rumus. Caranya masih sama, yaitu AC ke 20
maka AC per 20 sama dengan 2/1, maka 2/1. Langkah selanjutnya adalah kali silang. AC dikali 1, AC kali 1 sama dengan 2 dikalikan dengan 20. AC kali 1 kembali AC sama dengan 2 kali 20, 40. Jadi panjang AC sama dengan panjang hipotenusa sama dengan 40 cm. Sedikit tambahan ya anak-anak, kalau kalian dalam proses perhitungan, sebaiknya kalian tidak usah memasukkan satuan panjangnya. Cukup bilangannya saja yang kalian hitung tanpa memasukkan satuannya. Oke, untuk bagian yang pertama selesai. Sekarang kita mau masuk bagian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kalau kali lalu kita cuma bicara tentang rumusnya, ada gambar. Sekarang kita menyelesaikan soal cerita yang ternyata banyak sekali kaitannya dengan teorema Pythagoras. Soal yang pertama, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 30 mil, lalu berlayar ke arah utara sejauh 72 mil. Jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah titik-titik. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal cerita, langkah pertama yang harus kita buat adalah membuatnya dalam bentuk gambar. Di sini Ibu tulis kembali kalimat soalnya. Ada berbicara mengenai arah barat, arah utara, maka di sini Ibu tampilkan arah mata angin. Kita buat gambarnya. Oh, dia ke arah barat. Kapal berlayar ke arah barat. Terus dia ke arah utara. Ini gambar pertamanya. Yang berikutnya kita rincikan di gambar yang kedua. Gambar kedua, oh kalau dia tadi ke barat, dia ke utara, tampilannya seperti ini. Maka titik semula ke kapal saat ini bisa kita buat garisnya seperti ini, maka tampilannya adalah tampilan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, selanjutnya kita tuliskan bagian-bagiannya. Bagian sisi yang pertama, oh bagian bawah ini berarti sisi alas. Bagian tegak ini berarti sisi tegak atau tinggi. Dan di depan sudut 90 derajat adalah sisi miring. Berarti yang tadi ke arah barat, SA itu 30 mil. O ke arah utara itu adalah ST sama dengan 72 mil. Maka yang ditanya tidak lain adalah sisi miring. Maka kita tuliskan kembali rumus dari sisi miring. Sisi miring sama dengan akar dari sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Atau SM disingkat, SM sama dengan akar dari SA kuadrat tambah ST kuadrat. Maka di sini kita bisa tulis SA-nya tadi 30, maka 30 pangkat 2. Ditambah ST-nya 72, maka 72 pangkat 2. SM sama dengan 30 pangkat 2 itu 900. 72 pangkat 2 itu adalah 5184. Maka SM sama dengan hasil penjumlahannya adalah 6084. Maka SM sama dengan 78. Akar dari 6084. Jadi dapat kita simpulkan yaitu jarak kapal dari titik semula sama dengan sisi miring sama dengan 78 mil.
Maka nomor 1 kita selesaikan. Nomor 2, sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukanlah panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Penyelesaian. Oke, di sini kita lihat, gambar warna hijau ini adalah tembok. Ada tangga bersandar pada tembok tersebut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Maka bisa Ibu gambarkan lagi dalam bentuk segitiga siku-siku, yaitu ini. AC adalah tembok, AB adalah jarak dari tembok ke tangga, dan BC adalah tangga yang disandarkan pada tembok tersebut. Maka sama seperti tadi, bagian bawah ini tidak lain adalah sisi alas, yaitu 6 meter. Bagian AC adalah sisi tegak, tidak lain adalah 8 meter. Dan yang masih ditanya adalah sisi miring. Sama seperti tadi, kita masukkan dalam rumus sisi miring sama dengan akar dari SA kuadrat tambah ST kuadrat. Maka kita dapatkan SM sama dengan 10 akar dari 100. Jadi panjang tangga yang bersandar pada tembok sama dengan SM sama dengan SM sama dengan 10. Jadi panjang tangga yang bersandar pada tembok sama dengan SM sama dengan 10 meter. Nomor 2 kita selesaikan juga. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sebuah tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Jika panjang tali yang digunakan adalah 15 meter dan jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda adalah 12 meter, tentukanlah tinggi tenda tersebut. Penyelesaian. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ada tenda, ada tali yang diikatkan ke dasar tanah. Ini talinya nih. Ada tali. Di sini adalah tinggi tenda tersebut. Jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda adalah 12 meter. Ini adalah tiang penyangga. Di sini adalah besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda. Maka kita bisa buat gambarnya seperti ini. Di sini adalah tinggi tenda. Ini adalah panjang tali. Dan ini adalah jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah tenda. Seperti biasa untuk Pitagoras, maka kita rincikan atau kita tuliskan bagian-bagian sisinya. Panjang tali 15 meter. Itu tidak lain adalah sisi miring. Karena merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Tinggi tenda adalah sisi tegak. Itu yang mau ditanya. Dan bagian bawah ini adalah sisi alas 12 meter. Kita masukkan ke dalam rumus sisi tegak atau ST sama dengan akar kuadrat dari sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. ST sama dengan, sisi miring di sini adalah 15, maka 15 pangkat 2 dikurang SA-nya 12 dikurang 12 pangkat 2. ST sama dengan akar kuadrat dari
225 dikurang 144. ST sama dengan akar 81, ST sama dengan 9. Maka dapat kita simpulkan, jadi jarak antara tiang penyangga dengan besi pada tengah tenda sama dengan ST sama dengan 9 meter. Anak-anak, dari 3 contoh untuk menyelesaikan soal cerita, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang harus kalian miliki yaitu adalah kemampuan mengubah soal cerita itu ke dalam bentuk matematika, yang di sini adalah mengubahnya dalam bentuk gambar segitiga siku-siku. Jadi sekarang kembali ke kalian, yaitu kalian harus banyak berlatih, harus banyak membiasakan diri untuk mencoba mencari soal atau mempelajari soal yang ada dengan lebih sungguh-sungguh. Karena ternyata untuk penyelesaiannya tidak terlalu sulit. Tapi di sini langkah pertama kalian mengubahnya ke dalam gambar itu menjadi bagian yang paling penting. Ibu harapkan dari bagian kedua ini kalian bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami, dan ingat anak-anak, Ibu harapkan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian betul-betul memahami. Karena pertemuan berikut kita akan melakukan penilaian harian pertama atau ulangan harian pertama. Tolong siapkan diri baik-baik agar kalian tidak hanya memperoleh nilai yang baik, tapi juga memperoleh ilmunya, pengetahuan tentang teorema Pythagoras. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak.